Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang salih dan salihah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat walafiat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, muatan bahasa Indonesia. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa disiapkan terlebih dahulu ya anak-anak alat tulisnya, dan simak videonya baik-baik ya. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menyusun daftar pertanyaan wawancara. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu, wawancara adalah tanya jawab dengan salah satu atau lebih dari narasumber. Selanjutnya, sebelum melakukan wawancara, sebaiknya kita menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Daftar pertanyaan ditulis menggunakan kata-kata baku, dan jangan lupa untuk menggunakan kata yang tepat juga. Berikut contoh kata tanya dan fungsinya. Yang pertama ada kata tanya apa, yang berfungsi menanyakan sesuatu atau peristiwa. Selanjutnya terdapat kata tanya siapa, yang berfungsi untuk menanyakan orang. Kemudian ada kata tanya di mana, yang berfungsi menanyakan tempat. Selanjutnya, terdapat kata tanya kapan, yang berfungsi menanyakan waktu. Kemudian, terdapat kata tanya mengapa, yang menanyakan sebab. Dan yang terakhir yaitu kata tanya bagaimana, yang berfungsi menanyakan cara atau keadaan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu menyajikan informasi dari teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, dapat kita ketahui bahwa hasil wawancara perlu kita tulis menggunakan kata-kata baku. Hasil wawancara juga ditulis menggunakan kalimat yang efektif, serta hasil wawancara dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Berikut contoh bentuk peta pikiran dari hasil wawancara. Dapat dilihat ya anak-anak, contohnya seperti ini. Selanjutnya yaitu menuliskan hasil wawancara dalam bentuk tabel. Hasil wawancara juga dapat disajikan dalam bentuk tabel. Gunakan kata baku dan kalimat efektif saat menuliskan hasil wawancara. Berikut contoh bentuk tabel yang dapat disajikan dari hasil wawancara. Nah, dapat kita lihat tabelnya berbentuk seperti di bawah ini, di mana setiap kolom terisi nomor, pertanyaan, dan hasil wawancara. Selanjutnya yaitu menulis cerita sesuai gambar. Nah, kita dapat membuat cerita sesuai gambar. Cerita ditulis menggunakan kata baku dan kalimat yang efektif. Berikut langkah-langkah membuat cerita sesuai gambar. Pertama, perhatikan urutan dari cerita bergambar. Selanjutnya, catatlah informasi, situasi, serta kejadian yang terlihat dari gambar. Kemudian, buatlah kalimat-kalimat efektif berdasarkan informasi tersebut. Selanjutnya, rangkailah kalimat-kalimat tersebut menjadi cerita yang padu. Pembahasan selanjutnya yaitu menentukan penokohan dalam dongeng. Kita dapat menentukan penokohan dari dongeng yang kita baca. Penokohan adalah tokoh yang ada dalam dongeng beserta sikap dan sifatnya. Untuk mengetahui siapa saja tokoh pada dongeng, maka bacalah dongeng dengan seksama ya. Kemudian, catatlah tokoh-tokoh yang muncul. Catatlah pula sifat dan sikap tokoh-tokoh tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu membuat gambar cerita dari dongeng yang didengar. Kamu juga dapat membuat gambar berdasarkan dongeng yang telah kamu dengar.
Maka dari itu, dengarkan baik-baik dongeng yang dibacakan untukmu. Berikut cara membuat gambar cerita dari cerita yang didengar. Pertama-tama, dengarkanlah dengan saksama cerita yang dibacakan. Kemudian, catatlah unsur-unsur pada cerita tersebut. Dan selanjutnya, buatlah gambar yang dapat mewakili cerita. Jika membuat banyak gambar, maka buatlah gambar sesuai alur cerita. Alhamdulillah, tadi anak-anak sudah menyimak penjelasan dari Bu Guru tentang bagaimana cara menyusun pertanyaan wawancara serta penyajian hasil wawancara dan menulis cerita bergambar maupun menggambar dari cerita ya. Semoga penjelasan Bu Guru hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.